Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar statistik dan statistika oleh saya sendiri ya, Atarza Ibserozi. Apa itu statistik dan statistika dan bagaimana penerapannya? Agar tidak panjang lebar, mari kita bahas. Nah, sini konsep statistik serta peran statistik dalam penelitian. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama tentang pengertian statistik dan statistika. Nah, statistik sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang artinya status, dan stats itu dari secara etimologi. Nah, statistik sendiri itu tertuju pada data atau objeknya. Nah, yang berikutnya statistika. Statistika menurut Olson itu lebih ke ilmu pengetahuannya atau metode yang lebih menekankan untuk menjawab pertanyaan dengan mengadakan pengumpulan atau interpretasi data empiris terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya berdasarkan data empiris tadi ya. Nah, maksudnya empiris bagaimana? Data yang hasil dari observasi atau pengamatan. Nah, seperti itu. Dengan cakupannya luas, menjadikan statistika terbagi menjadi beberapa pengamatan tergantung lapangannya. Ini tergantung materinya ya. Bisa ada statistik pendidikan, statistik biologi, linguistik, dan sebagainya. Kalau di mata kuliah lain bisa disebut juga metode statistika. Walaupun di beberapa jurusan atau fakultas namanya sama-sama metode statistika, tapi statistik yang dibahas itu berbeda-beda tergantung dari jurusannya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa statistik merupakan kesimpulan fakta yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Statistik juga dipakai untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan fakta mengenai suatu hal, misalnya nilai rata-rata siswa, rata-rata hasil penjualan, persentase untung, kerugian, untuk meramalkan hasil, dan sebagainya. Contoh penerapannya itu di dalam hal kampanye atau misalnya quick count, nah itu statistika. Nah, sedangkan statistika itu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, menarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup berdasarkan fakta yang ada. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, dari pengertian statistik dan statistika tadi terdapat ada beberapa konsep-konsep nih ya. Yang pertama ada konsep data dan variabel. Maksudnya bagaimana? Nah, secara sederhana data dapat diartikan sebagai keterangan mengenai suatu berita atau lainnya, gitu ya. Jadi ini dari hasil penelitian kita, itu data dan variabelnya. Yang berikutnya ada namanya hipotesis. Hipotesis adalah suatu dugaan sementara yang dilakukan oleh peneliti. Jadi kita sebelum melakukan penelitian, kita harus membuat dulu dugaan dulu. Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dijawab atau data tersebut yang digunakan sebagai apa. Nah, dari situ ada lagi namanya populasi dan sampel. Ini merupakan individu yang dimaksud untuk diteliti. Dan terakhir adalah interpretasi uji statistik. Nah, keempat ini saling berkaitan. Berkaitannya bagaimana? Nah, yang pertama, data dan variabel ini kan hasil dari penelitian. Nah, data tersebut tidak akan bermanfaat jika kita tidak membuat sebuah hipotesis. Hipotesis itu apa? Itu dugaan atau bisa berupa pertanyaan-pertanyaan. Yaitu, apakah data, misalkan kita akan menguji tentang validitas dan reliabilitas. Maka kita akan menduga apakah data tersebut yang sudah kita teliti valid atau tidak. Nah, yang berikutnya populasi dan sampel. Maksudnya subjek yang akan kita teliti. Misalkan bisa diambil suatu kelas atau misalkan
berdasarkan jenis kelamin atau sekolah, itu populasi dan sampelnya. Nah, biasanya di dalam statistika, data yang diambil berupa sampel lalu diinterpretasikan dalam bentuk populasi, seperti itu. Kenapa seperti itu? Jika kita mengambil populasi, maka yang menjadi pertimbangan yang pertama dananya akan lebih banyak, yang kedua waktunya juga akan lebih banyak, seperti itu, akan lebih lama jenjang waktunya. Sedangkan jika mengambil sampelnya tersebut harus mewakili populasi, gitu. Jadi misalkan kita ambil suatu sampel harus berdasarkan populasi yang akan kita tinjau. Misalkan kalau di dalam quick count, maka biasanya yang diambil adalah kota-kota besar yang ada di seluruh Indonesia. Dan biasanya kota-kota besar itu sudah mencakup daerah sekitarnya kan ya, karena di situ biasanya masyarakatnya heterogen. Nah, dari sini interpretasinya bagaimana? Bisa berupa kesimpulan, bisa berupa diagram lingkaran, tabel, dan sebagainya. Gitu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, peran statistik dalam penelitian. Nah, oleh Budiono bahwa fungsi-fungsi statistik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Nah, tanpa adanya statistik, data menjadi kabur dan tidak jelas. Nah, maksudnya menggambarkan ini macam-macam ya. Bisa berupa diagram lingkaran, dan tabel. Gitu. Jadi penggambaran jelas, orang awam itu membacanya mudah. Gitu. Yang kedua, statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Nah, data yang kompleks dapat disederhanakan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lainnya seperti rata-rata, persentase, atau koefisien-koefisien yang mudah dimengerti. Yang ketiga, statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan dengan menyederhanakan data dalam bentuk rata-rata ataupun persentase. Suatu kelompok dengan kelompok lainnya dapat dikelompokkan dengan mudah. Itu. Jadi ini bisa membuat perbandingan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Untuk membandingkan datanya tersebut. Yang berikutnya, statistik dapat memperluas pengalaman individual. Nah, pengalaman individual sangat terbatas pada apa yang dilihat dan apa yang diteliti, yang merupakan bagian kecil dari tata kehidupan seluruh sosial gitu ya. Nah, pengetahuan individual dapat diperluas dengan mempelajari kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data penilaian lainnya, seperti itu. Jadi statistik ini misalkan ada orang Jawa, jadi kita bisa tahu data, misalkan data jumlah penduduk di Pulau Sumatera gitu, dan Papua dan sebagainya. Jadi kita bisa memperluas pengetahuan kita dan pengalaman kita. Nah, berikutnya, fungsi statistik yang dikhususkan dalam ranah penelitian yang dinyatakan oleh Agus Irianto. Yang pertama, membantu peneliti dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Ya, yang berikutnya, membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya atas objek yang diteliti. Yang berikutnya, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang kelima, membantu peneliti dalam melakukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Misalkan kita contoh simpelnya gini, ada sensus. Nah, sensus pada tahun 2001, 2002, 2003. Nah, dari sensus itu kan bisa kita prediksi, misalkan 2001, 2002, perkembangan manusia di Indonesia itu berapa, 2002, 2003, perkembangannya berapa, maka kita bisa memprediksi 2004 berapa peningkatannya, 2005 berapa, dan sebagainya. Itu salah satu fungsinya. Dan keenam, membantu peneliti untuk melakukan interpretasi atas data yang terkumpulkan. Oke, lanjut, jenis-jenis statistik. Yang pertama,
adalah statistik deskriptif. Adalah statistik yang menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk bisa tabel, grafik, ataupun diagram agar memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas. Nah, statistik deskriptif sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi frekuensi. Maksudnya adalah penyusunan data melalui data yang terbesar lalu disajikan dalam bentuk tabel atau di diagram. Yang kedua, ukuran pemusatan data. Rata-rata hitung, rata-rata letak, rata-rata harmonis, rata-rata geometris, median, dan modus. Yang ketiga, ukuran penyebaran data, bisa rentangan, simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Itu bagian-bagian dari statistik deskriptif. Nah, dari ketiga ini fungsinya untuk apa? Mempermudah membaca. Jadi orang awam nanti bisa mudah membacanya. Nah, berikutnya ada statistik inferensia. Adalah statistik yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan data yang bersifat umum. Hal ini berhubungan dengan yang pertama, menafsirkan karakteristik populasi berdasarkan sampel. Ya, jadi tadi dalam statistik kita tidak bisa mengambil populasi. Cuman tadi ada biaya yang lebih mahal, waktunya juga pasti akan lama. Kita akan contohnya sensus saja. Sensus kan waktunya lama dan biayanya lebih besar seperti itu. Jika hanya peneliti biasa, misalkan di sebuah kampus, tidak mungkin mengambil populasi karena waktunya dan biayanya akan lebih mahal. Kecuali sensus itu pasti harus dibutuhkan menyeluruh ya, mendetail ya. Jadi harus dilakukan secara populasi. Nah, disitu pasti jika sensus yang dibutuhkan orangnya banyak. Nah, berikutnya biayanya juga banyak, waktunya juga banyak. Nah, makanya di sini kita bisa mengambil sebuah sampel yang disimpulkan secara umum menjadi sebuah populasi. Nah, dengan syarat sampel tersebut harus mewakili populasi. Misalkan populasinya heterogen, maka sampel juga harus heterogen. Nah, sini. Yang berikutnya, memprediksi masalah yang akan datang. Nah, seperti fungsi tadi ya, fungsi statistik dalam penelitian ya, ada. Yang berikutnya, menentukan ada tidaknya hubungan antar karakteristik. Dan yang berikutnya, menguji hipotesis. Nah, nanti ada lebih detailnya di video-video yang berikutnya ya. Untuk menguji hipotesis tergantung misalkan ada uji normalitas, homogenitas, dan sebagainya. Yang berikut terakhir, menyimpulkan populasi secara umum. Oke, yang berikutnya jenis-jenis data statistik. Yang pertama, data menurut sifatnya. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk mutu atau kualitas. Maksudnya gini, bisa baik, buruk, sedang, rendah, dan sebagainya. Yang berikutnya data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Berdasarkan nilainya, data terbagi menjadi yang pertama, data diskrit. Maksudnya data yang diperoleh berdasarkan hitungan, misalnya tentang keuntungan gaji karyawan dan sebagainya. Yang berikutnya data kontinu. Data yang diperoleh berdasarkan organisasi atau perorangan, misalkan tinggi badan, pembagian listrik, dan sebagainya. Jadi kuantitatif ini berupa hitungan ya, bisa rata-rata, modus, median, dan sebagainya. Itu kuantitatif. Yang berikutnya, data menurut cara memperolehnya. Ada data primer adalah data yang diolah sendiri oleh suatu perusahaan dengan mendatangi pihak yang menjadi sumber data. Yang berikutnya, data sekunder. Data yang diperoleh dari suatu organisasi dalam bentuk yang sudah jadi. Nah, maksudnya gimana? Jika data primer, misalkan kita mendatangi sebuah ruko, di sana kita meminta data pembelian barang, penjualan barang, lalu kita olah untuk mencari
untung dan ruginya. Nah, sedangkan data sekunder, jadi kita datang ke toko tersebut, kita sudah minta keuntungan dan kerugiannya. Jadi data tersebut sudah diolah oleh toko tersebut. Dengan primer, kita harus mengolahnya sendiri. Jadi kita meminta data petanya, lalu kita olah sendiri. Berikutnya, data menurut sumbernya. Ada dua. Yang pertama, data internal adalah data tentang keadaan dalam organisasi. Sedangkan data eksternal adalah data tentang keadaan luar organisasi. Nah, perbedaannya di mana? Nah, jika data internal contohnya gini, data penjualan, data stok gudang, data pegawai, dan sebagainya dari suatu perusahaan, data internal. Nah, sedangkan data eksternal bagaimana? Itu misalkan tingkat preferensi pelanggan, data konsumen, data penggunaan suatu barang, seperti itu. Jadi jelas bedanya ya. Jadi kalau internal itu tentang dalam perusahaan, itu dari pegawai, stok gudang, dan sebagainya. Eksternal berarti keluar konsumennya, penggunaan konsumen di luar dari perusahaan tersebut, contohnya seperti itu. Dan yang berikutnya keempat, data menurut cara penyusunannya. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah suatu statistik yang memuat angka sebagai simbol. Misalnya 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Itu data nominal. Jadi angkanya digunakan sebagai simbol. Yang berikutnya, data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang punya daya berjenjang. Misalkan ranking. Misalkan si A ranking 1, si B ranking 2, si C ranking 3, seperti itu. Walaupun ranking tersebut tidak mewakili dari kemampuan aslinya. Maksudnya gini, misalkan si A itu ranking tadi satu ya, tapi dia belum tentu lebih ahli di matematika. Bisa saja yang ranking 5 dia lebih ahli matematika, tapi yang lainnya tidak begitu ahli, jadinya dia rankingnya tidak bisa ranking 1. Jadi dia berupa data yang berjenjang dan rankingnya bisa berubah-ubah. Yang berikutnya, data interval. Data interval adalah data yang jarak antar satu dan lainnya bersifat konstan. Maksudnya seperti ini. Contohnya temperatur ruangan. Kita ambil Celcius 0 sampai 100 derajat Celcius. Gitu ya. Ada jaraknya dan pasti 0 sampai 100 derajat Celcius. Misalkan ada penggaris plastik, itu berarti ada yang 0 sampai 30 cm gitu. Itu ada jarak yang konstan dia. Dan yang terakhir adalah data rasio. Data rasio ini data yang punya tingkat tertinggi. Misalkan gini, jumlah pensil di toko. Misalkan ada 10, berarti maksudnya ada 10 pensil yang ada di toko tersebut. Jika 0 bagaimana? Artinya tidak ada pensil di toko tersebut. Misalkan lagi, kelas 7A terdapat 20 siswa laki-laki. Berarti misalkan ada 2, bagaimana? Berarti artinya 20 siswa laki-laki. Jadi ini yang paling tinggi. Oke, yang berikutnya, bentuk-bentuk penyajian data statistik. Oke, ini penyajian yang pertama, histogram dan polygon progressi. Histogram adalah penyajian progressi menggunakan gambar dan bentuk diagram batang. Nah, contohnya ini ada upah karyawan dalam bentuk ribuan rupiah. Nah, dalam per minggu dari sebuah perusahaan. Dari tabel ini kita buat sebuah histogram dulu, lalu disambungkan dengan polygon. Jadi histogram dan polygon ini saling berkaitan ya. Contohnya di bawahnya ya. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini ini tabelnya.
lalu dibuat sebuah histogram berupa kotak-kotak ini yang awal. Nah, di sini kan yang misalkan 15 frekuensi 15 ini intervalnya 100 sampai 199. Nah, frekuensi ini maksudnya adalah banyaknya ya yang mendapat gaji 15.000 tadi ya. Nah, di sini 100 sampai 199, maka yang diambil adalah akan mudahnya gini, 100 ini dikurangi 0,5, dapatnya adalah 99,5 ini ya. Lalu yang 199 ditambah 0,5, jadinya ini 199,5. Nah, 200 ini ketika dikurangi 0,5, nilainya sama dengan 199 ditambah 0,5 ya. Jadi ini nanti saling menyambung dia kotaknya, tidak terpisah. Nah, lalu di sini dari yang pertama ya, ini berarti 99,5 sampai 199,5. Berapa frekuensinya? 15 di sini kotaknya. Dan yang berikutnya dari tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang berikutnya dari tabel tersebut kita ambil titik tengahnya. Jadi dari kotak, dari tabel ini kan tadi dibuat histogram. Histogram ini di bagian titik tengahnya, jadi tinggal ini jumlah dari misalkan ini ya 199,5 ditambah 199,5 dibagi 2. Nah, ketemu titik tengah. Begitu juga ini 199,5 ditambah 299,5 dibagi 2, ketemu titik tengah. Dan yang lainnya seperti ini. Ini dari titik tengah ini lalu dihubungkan. Jadi yang ini kan awalnya berarti dari 0 ya sampai 99,5. Berarti 0 ditambah 99,5 lalu dibagi 2. Ketemunya di sini 49,5. Nah, dan lain juga ini misalkan ini berarti 699,5 ditambah 799,5 lalu dibagi 2. Dari titik tengah tersebut lalu dihubungkan dan didapatkanlah namanya poligon frekuensi. Jadi poligon frekuensi ini didapatkan dari histogram. Histogram ini berupa apa? Kotak-kotak ini. Oke, yang berikutnya OGIF. OGIF merupakan grafik garis yang dibuat dari poligon frekuensi kumulatif. OGIF sendiri dibagi 2. Jadi, yang pertama OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, yang OGIF positif diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan negatif diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari atau FKK menyatakan jumlah semua nilai data yang kurang dari atau sama dengan nilai pada tiap kelas. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari atau FKL itu menyatakan jumlah frekuensi semua nilai data yang lebih dari atau sama dengan nilai tiap kelas. Maksudnya seperti apa? Ini ada contohnya di bawah. Contohnya, data nilai ulangan matematika dari 80 siswa SMP Tunas Hijau Sidoarjo yang telah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini tabelnya. Yang atas ini namanya OGIF kurang dari, dan yang bawah ini namanya OGIF lebih dari atau negatif. Nah, bagaimana caranya? Ini ada kelasnya, rentangnya dari 52 sampai 58, frekuensinya 2, 59, 65, 17. Nah, untuk yang tepi bawah kelas, ini cara mudahnya gini. Jadi 52 ini dikurangi 0,5, atau juga bisa 52 dikurangi nilai sebelumnya berapa? 51 dibagi 2. Dapatkan nanti tepi kelas bawah. Begitu juga yang ini 59 berarti dikurangi 0,5 atau 59 ditambah 0,8 dibagi 2.
untuk kelas atas. Berarti 58 ini ditambahkan 0,5 atau bisa juga 58 ditambah 59 dibagi 2. Tuh. Nah, jadi setiap kelas dibuat seperti ini. Nah, dari sini untuk yang kurang dari, nah ini untuk yang kurang dari, maka kita ambil nilai yang terendah dulu. Berapa di sini? 2 ya. Ini biar kelihatan, saya hapus. Di sini untuk yang kurang dari 2 dapat dari sini. Lalu nilai 2 ini dijumlahkan dengan 17. Totalnya berapa? 19 sini. Lalu berikutnya 19 ini berarti ditambah dengan 11. Totalnya berapa? 30. 30 berikutnya ditambah 27, 57 dan seterusnya. Ketika dijumlahkan terus nanti jadi 67 ditambah 8, 75 dan totalnya pasti 80. Dan sama dengan total dari frekuensi ini ya. Jadi frekuensi itu apa? Banyak datanya, total banyak data. Nah, untuk yang lebih dari itu terbalik. Jadi dari jumlahnya ini bisa hapus. Dari jumlah totalnya kan 80. Nah, lalu dia apa kan? Dikurangi dengan 2, dikurangi. Totalnya berapa? Adalah 78. 78 bagaimana? Dikurangi 17. Taruh bawahnya. 61 kurangi 11. Taruh bawahnya. 50. Lalu 50 kurangi 27 dan seterusnya sampai terakhir nanti 13 kurangi 8. Dia taruh bawahnya. Ketemu berapa? 5. Nah, lalu penerapannya bagaimana? Nah, dari perhitungan ini, lalu kita buat grafiknya. Yang pertama, kita coba frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini dari 51,5 sampai 58,5. Nilainya berapa? 2. Nah, di sini kan fokusnya di sini ya, dari 0, berarti kan nilai kan dari 0 ya. Lalu dia menuju ke 2. Jadi grafiknya ini semakin lama semakin ke atas sampai 2. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini mentoknya berapa di sini? Nilainya adalah 2. Yang berikutnya dari 58,5 menuju 65,5. Berarti nanti tertingginya berapa? 19. Jadi nanti di sini kan 65,5. Di sini berapa nilainya? 19 di sini. Nah, dia melengkung menaik. Nah, naik. Lalu dari 65 ke 72,5. Puncaknya berapa? 30 ya. Berarti di sini 30. Dan seterusnya. Sampai di sini kan berarti 93,5 menuju 105 berapa? 80. Berarti dari sini dia menuju ke 80. Seperti itu. Jadi dia grafiknya agak melengkung. Ini menuju puncak. Oke, yang berikutnya frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk ini kalian buat dulu titik-titiknya ya. Jadi biar mudah. Di sini berarti 51,5 sampai 100,5 ini ya. Nah, di sini berarti biar mudah 80, 78 dibuat dulu. Di sini berarti kebalikannya ya. Kalau tadi yang negatif dari 0 sampai misalkan tadi 2, 19 dan seterusnya. Di sini kebalik, berarti tertinggi berapa? 80. Nanti di sini 80. Lalu berikutnya dibuat berapa? 78, 78, 61, 50, 23, 13 dan terendah berapa? 0. Di sini nanti kan 5 pasti di sini. 5 di sini ya. Dan terakhir adalah 0.
Nah, berarti cara gambarnya bagaimana? Dari 51,5 sampai 58,5 berarti menurun. Yang berikutnya juga menurun 61, 50 dan seterusnya. Di grafiknya terbalik dari yang positif atau kurang dari itu. Yang berikutnya kita bahas penyajian data melalui tabel. Pertama ada namanya tabel biasa. Untuk tabel biasa adalah model penyusunan data dalam daftar yang terdiri hanya atas satu variabel. Ini ya contohnya. Yang berikutnya tabel distribusi data tunggal. Nah, berarti di sini tidak dikelompokkan. Maksudnya gimana? Di sini ada frekuensi nomor sepatu siswa kelas 3. Berarti yang ada nomor 36 berapa? 3. 37 berapa? 5. 38 ada 8 dan seterusnya. Nah, berikutnya tabel distribusi data kelompok. Maksudnya apa? Data yang dikelompokkan membuat provinsi data yang didistribusikan dalam kelompok atau kelas yang berbeda. Ini bisa dinamakan dengan kelompok atau kelas. Contohnya distribusi pendapatan 50 karyawan percetakan A di Bandung. Misalkan berarti di sini yang gajinya 300 sampai 390 ada berapa? Ada 4 orang. Yang gajinya 400 sampai 490 ada 6. 500 sampai 590 ada 8 gitu. Jadi dibuat rentang. Jika dijumlahkan banyak orangnya berapa? 50. Yang berikutnya tabel distribusi frekuensi relatif. Apa itu? Ini adalah perbandingan antar frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini. Jadi misalkan ada rentangnya 52 sampai 58 berapa? 2, 15. Dari sini dibuat persentase, ketemu 2,50. Nah, caranya bagaimana? Sini kan 2,5. Nah, caranya 2 per 80 dikalikan 100%. Nanti juga lama 35, berarti sini kan 28. Berarti 28 per 80 dikalikan 100%. Dan ketika semua dijumlahkan, totalnya harus 100%. Gitu ya. 300% berarti benar. Ini ada caranya. Berikutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, untuk distribusi kumulatif adalah suatu distribusi yang menyatakan frekuensi total yang ada di bawah atau di atas suatu kelas. Nah, ini contohnya, ini dari tabel ini kita buat. Nah, ini yang pertama frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini kan 52, 58 dan seterusnya. Untuk yang kurang dari, jadi kita ambil sini ya. 52. Jadi yang ini, bagian sini. Lalu sama 100-nya. Berarti untuk yang kurang dari 52 berapa? 0 ya, karena di sini tertinggi berapa? 2. Yang tertinggi pertama setelah 0. Lalu yang kurang dari 59 ini berapa? Berarti ada 2. Yang kurang dari 66 mana berarti? Kan ini 66. Berarti yang kurang dari 66 adalah 2 sama 15. Itu ya. Misalkan kurang dari 80, berarti berapa? Dari 2 ditambah 15 tambah 12 tambah 28 totalnya ini. Jadilah seperti ini. Berarti kan di sini kan tertinggi 100, maka harus ditambahi 101. Kenapa? Agar mencakup semuanya. Jika diambil kurang dari 100, nah 5 ini kan bisa aja dia masuk 100 kan. Nah, maka dari itu diambil lebihnya. Nanti kita ambil 101. Berarti ketika kurang dari 101, berarti gimana? Totalnya dari ini, frekuensinya ini. Jadi 2, 15, 12, dan sampai 5 ini dijumlahkan. Totalnya berapa? 80. Nah, untuk yang lebih dari atau sama dengan, berarti untuk yang nilainya lebih dari atau sama dengan 52, kan ini 52, bisa hapus. Yang lebih dari atau sama dengan 52, lebih dari atau sama dengan, berarti 52 nya juga masuk ya, lebih dari atau sama dengan, berarti dari 2 sampai 5. Nah, lebih dari atau sama dengan 59, berarti 2 sudah tidak masuk,
Dari mana? Dari 15 sampai 5. Nah, lebih dari atau sama dengan 80. Berarti 10 sampai 5 ini diambil. Nah, lalu nanti cukup harus ditambah juga yang lebih dari atau sama dengan 101 untuk yang mencakup apa? Yang lebih dari 100 ini ya. Berapa? Adalah 0 karena tidak ada di situ ya. Katanya mentok sampai 100. Nah, yang berikutnya, data distribusi frekuensi kumulatif relatif. Adalah frekuensi kumulatif dibagi frekuensi total dikalikan dengan 100% dinyatakan dengan rumus ini. Jadi gampangnya dibuat persentase. Nah, dari data yang tadi itu kan data frekuensi kumulatif kurang dari yang ini, dibuat persentase. Berarti yang ini 0. Berarti dengan 0. Total semuanya berapa? Datanya ada 80. Maka 0 per 80 dikalikan 100%. Dan seterusnya. Ini juga sama. Berarti 68 per 80 dikalikan 100%. Dan yang terakhir juga sama. 80 per 80 dikali 100%. Nah, ini yang ini untuk kumulatif kurang dari. Dan lebih dari juga sama. Oke, sudah berakhir. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Mungkin saya terlalu cepat ngomongnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.